Selamat pagi ya, karena di sini pagi, jadi saya ucapkan selamat pagi. Ya intinya di waktu apapun, mau pagi, mau siang, mau malam, ya kita senantiasa sehat ya teman-teman. Dan semoga kita semua semakin sukses. Amin. Oke, teman-teman sobat reptil. Kali ini kita akan mereview ya atau ngobrol-ngobrol tentang satu spesies ular, tapi ini masuknya masih subspesies ya teman-teman, yaitu subspesies dari Boiga dendrophylla. Nah, di video kita yang kemarin-kemarin yang sudah pernah kita obrolin juga, pernah kita bahas tentang subspesies Boiga dendrophylla ya. Waktu itu saya bilang itu ada 4 ya, Boiga dendrophylla, Boiga dendrophylla melanota, Boiga dendrophylla annectens, dan Boiga dendrophylla gemicinta. Nah, ternyata teman-teman, saya baru dapat info terbaru bahwa Boiga dendrophylla melanota sekarang ini sudah bukan lagi subspesies dari Boiga dendrophylla, teman-teman, tapi sudah menjadi spesies tersendiri. Yang tadinya Boiga dendrophylla melanota sekarang jadi Boiga melanota ya. Jadi sudah bukan lagi masuk ke Boiga dendrophylla tapi Boiga melanota. Nah, juga ada informasi tambahan lagi nih. Di Boiga dendrophylla itu ada lagi subspesies namanya Boiga dendrophylla occidentalis yang persebarannya di Pulau Sumatera sampai ke Pulau Nias. Nah, itu teman-teman informasi tambahannya ya. Jadi sekarang subspesies dari Boiga dendrophylla itu adalah Boiga dendrophylla Boiga dendrophylla gemicinta, Boiga dendrophylla annectens, dan Boiga dendrophylla occidentalis. Itu yang ada di Indonesia ya. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi itu ada di luar negeri, bukan di Indonesia teman-teman. Ini kita sekarang mau kasih lihat satu subspesies koleksi baru di Sobat Reptil, baru datang, baru nyampe beberapa hari. Ini adalah Boiga dendrophylla gemicinta ya. Dia ini warnanya itu full black seperti ular kobra teman-teman. Nah, nih. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman tuh ularnya nih tuh. Ya. Teman-teman bisa lihat sangat cantik sekali. Dia full black. Kemarin itu waktu saya unboxing, disangka orang itu, ada orang tetangga saya di sini jerit-jerit, disangkanya ini adalah ular kobra karena memang bagi orang awam ini seperti ular kobra. Padahal ini adalah Boiga dendrophylla masuknya. Tapi subspesies ini persebarannya di Sulawesi ya teman-teman. Tuh cantik sekali gengs. Lihat dia kepalanya udah mulai ditongolin sama dia tuh. Tuh kepalanya tuh. Terus gimana karakternya? Karakter Boiga itu pada umumnya sama. Jadi kalau diajak santai ya dia santai. Kalau diajak rusuh dia rusuh. Kalau anak tongkrongan itu bilang, lu asik, gua santai. Lu usik, gua bantai, gitu. Ya kan kayak gitu tuh. Itu bahasa-bahasa anak tongkrongan kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman. Aduh, saya lupa matiin itu lagi, matiin datanya. Nah, ini termasuk ukuran jumbo. Ini sudah hampir 2 meter teman-teman nih. Ini hampir 2 meter. Tuh ya. Bisa kalau seperti ini kayak king koros nih. Kayak king koros teman-teman. Ya.
Ini tidak disarankan untuk dihandle, tidak disarankan untuk ditiru ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih baru banget pelihara ular, karena jenis boiga pun dia memiliki bisa, walaupun itu medium tetap berbahaya ya teman-teman. Lain halnya kalau memang ya teman-teman udah terbiasa, udah banyak pelihara ular, udah tahu karakter dan bahaya, itu urusan masing-masing lah. Tapi tetap kalau saya menyarankan, kalau yang baru pelihara itu jangan di free handle. Pelihara ular ya teman-teman ya. Ini cantik sekali warnanya, dan ini cuma ada di Sulawesi. Tapi uniknya teman-teman loh, uniknya itu babynya atau bayinya itu ada banded kayak ular cinmas biasa, kayak ular cinmas Jawa, kayak Boiga dendrophylla. Itu babynya kayak gitu. Nah nanti semakin dewasa akan mutasi dan akan menjadi full black seperti ini. Tuh, akan menjadi full black seperti ini teman-teman. Ya. Ini adalah salah satu bukti kekayaan alam Indonesia teman-teman. Nah ini di Sulawesi nih. Cantik sekali kan tuh. Dia berdesis teman-teman. Nah ya, kamu bisa lihat. Ini mengkilap banget, ya ampun cantiknya. Cuman ada minus bekas rubing di bibir bagian depan tuh. Ya nanti, tapi ini udah kering. Nanti beberapa kali shading di base camp Sobat Reptil, insya Allah sembuh. Ini juga udah waktunya makan. Hari ini mau saya kasih makan nih teman-teman. Biasanya Boiga dendrophylla gemicinta ini yang masuk ke Pulau Jawa itu nggak sebesar ini teman-teman. Biasanya ya. Tapi ini ukurannya lumayan besar nih. Tuh. Ukurannya. Ya kan? Mantap gengs. Oke. Kalau setup kandang sama seperti boiga-boiga yang lain ya, yang sudah saya review di video-video sebelumnya. Terus setup, perawat care sheet, terus makanan juga sama. Nah ini udah mau makan tikus ini dia. Udah mau makan tikus. Biasanya ular-ular arboreal itu kalau di tempat baru atau di kandang baru biasanya dipancing dulu. Yang belum mau makan ya, yang belum mau makan itu biasanya dipancing dulu pakai unggas seperti burung-burung gitu. Tapi ini udah mau makan mencit ya, udah bagus makannya teman-teman, karena memang saya beli dari temen dan ini udah kipan lama, jadi dia udah lama pelihara. Oh ya teman-teman, gimana nih teman-teman semangatnya untuk nonton video-video di Sobat Reptil Channel? Nah mudah-mudahan ya tetap semangat menyimak apa-apa aja yang disajikan di Sobat Reptil gitu kan. Karena apa yang kita tayangkan ya lebih ke edukasi ya teman-teman, lebih ke edukasi. Konten-kontennya itu sebisa saya, sekemampuan saya. Kalaupun demikian misalkan ada koreksi atau tambahan dari teman-teman, bisa diisi aja di komen di kolom komentar. Seperti kemarin tentang subspesies Boiga dendrophylla, itu pun saya dapat koreksi hasil koreksi dari teman di Facebook. Jadi saya bikin postingan tentang subspesies Boiga dendrophylla. Ada salah satu teman yang kasih saya komentar, ada lagi bang tambahan subspesies Boiga dendrophylla, yaitu saya tanya kan, apa itu gitu. Saya tanya,
Nah, terus saya cek di Reptil Database, ternyata betul ada satu lagi yang tidak saya sebutkan, yang belum saya sebutkan, yaitu Boiga Dendrophylla occidentalis yang persebarannya di Sumatera sampai ke Nias. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau nggak ada komen dari beliau nih, dari teman saya itu, dari teman di Facebook, satu grup ya, saya juga nggak akan kayak gitu. Nah, itulah fungsinya kita saling sharing. Nggak ada yang lebih jago, kita semua punya kekurangan masing-masing ya teman-teman. Harus saling sharing, saling mengingatkan. Ditambah lagi sama Mas Shinji yang orang Padang, Mas Shinji Nakano. Beliau bilang, saya dapat informasi bahwa Boiga melanota itu udah naik dari subspesies menjadi spesies itu dari Mas Shinji Nakano. Nah, beliau juga kreator ya. Nanti dibantu subscribe tuh Mas Shinji Nakano channel YouTube-nya, nanti saya muat di deskripsi ya. Nanti teman-teman lihat di deskripsi link YouTube-nya Mas Shinji Nakano. Beliau pun termasuk reptiler senior teman-teman. Nah, itu beliau yang ngasih tahu saya bahwa melanota sudah menjadi spesies. Sekarang menjadi Boiga melanota. Sudah nggak lagi Boiga Dendrophylla melanota gitu. Oke, bantu subscribe ya teman-teman ya. Bantu subscribe supaya kreator-kreator animal Indonesia ini semakin maju, semakin bisa memberikan informasi kepada kita teman-teman. Ya wis, gitu aja dulu. Mudah-mudahan akun atau channel Sobat Reptil 17 cepat mencapai 4.000 viewer supaya kita bisa monetisasi, dan kita akan gajian ya. Baru bisa gajian tuh kalau udah monet. Nanti kita bisa lebih enak untuk membuat video itu teman-teman. Makasih ya buat semuanya atas supportnya, dukungannya. Semoga teman-teman selalu senantiasa sehat, terus semakin sukses. Yang usaha maju usahanya, yang kerja lancar kerjaannya gitu. Pokoknya sukses lah ya di bidang masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan dibantu share ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.